Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan setiap kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan yang melatih tanganku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizriel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Pada saat menjelang matinya, Yakub memberkati kedua anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Keduanya kemudian tumbuh menjadi dua suku bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Yusuf adalah tangan kanan Firaun. Dia adalah yang sangat terhormat di Mesir dan tentunya sangat kaya raya. Secara manusiawi, kita tentu berpikir bahwa keturunan Yusuf akan menerima fasilitas dan kelegaan yang berbeda dari orang-orang lain sebangsanya. Seperti yang biasa kita temukan sehari-hari saat ini. Anak pejabat atau mantan pejabat bertindak seperti seorang raja kecil. Anak pengusaha kaya bertindak seperti dialah orang kaya yang berhasil mengumpulkan kekayaan tersebut. Padahal semua itu adalah prestasi dan hasil kerja orang tuanya. Pada zaman Yosua, ketika keturunan Yusuf ini sudah besar dan menjadi dua suku bangsa yang sangat besar, tanah pusaka mereka menjadi terlalu kecil. Dan di sebelahnya ada hutan dan gunung yang diduduki oleh bangsa-bangsa Kanaan yang berkereta besi dan sangat kuat. Namun bukannya suku keturunan Yusuf ini diperlakukan dengan perlakuan karpet merah, malahan Yosua berkata, Yosua pasal 17 ayat 15, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Dengan kata lain, Yosua berkata kepada suku bangsa keturunan Yusuf ini, berjuanglah, berusahalah sungguh-sungguh, rebutlah tanah pegunungan tersebut. Itulah satu perkara yang kita perlu mengerti. Semua janji-janji Tuhan tidak akan kita terima dengan berpangku tangan saja. Semua itu harus diraih dengan perjuangan dan pergumulan. Namun di dalam proses perjuangan itulah Tuhan turut bekerja. Tuhan pertama-tama membentuk karakter kita sendiri agar serupa dengan rencana agungnya. Lalu Tuhan mengajar dan melatih tangan kita untuk bekerja keras. Dan disitulah Tuhan memberkati. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur sebab dalam perjuanganku sekalipun, Engkau tidak pernah melupakanku. Amin.
Jesus loves you and so do I.